Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 28 Februari. Dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Tuhan menyertai kami. Dan pagi hari ini kami boleh kembali menikmati hari yang baru. Biarlah firman-Mu menuntun kami, biarlah firman-Mu boleh mengarahkan iman kami, pikiran kami, sehingga kami boleh berjalan dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini, memandang kepada salib. Memandang kepada salib. Saya bacakan Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, orang Israel, saudaraku, baru saja mereka mengalahkan negeri Arab. Iya, di mana orang Israel meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan orang Israel, sehingga negeri Arab, orang-orang Kanaan, semuanya dikalahkan oleh bangsa Israel. Saudara yang kasih Tuhan, bangsa ini belum begitu berpengalaman di dalam berperang. Bahkan bangsa ini belum tahu caranya bagaimana mereka harus mengalahkan bangsa itu. Dan mereka juga ada di dalam ketakutan. Tapi saudaraku, kita melihat bagaimana bangsa ini datang kepada Tuhan. Bahkan mereka bernazar kepada Tuhan. Mereka mengatakan, Tuhan, kalau mereka Engkau serahkan kepada kami, kalau kami bisa mengalahkan mereka, maka kami akan memusnahkan mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika bangsa ini sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, ketika mereka melihat bagaimana Allah berperang membela mereka, tapi baru saja hal itu terjadi, saudaraku, mereka sudah kembali memberontak. Mereka sudah kembali bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka sudah kembali bersungut-sungut kepada Musa. Hanya karena perkara kecil, saudara. Apa itu perkaranya? Hanya karena mereka harus berjalan lebih jauh. Dikatakan arti yang kelima, mereka berjalan lebih jauh, saudara. Berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah. Mereka berkata-kata melawan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Di sini tidak ada air, di sini tidak ada roti. Kami sudah muak dengan makanan manah ini, katanya saudara. Kami sudah muak dengan makanan yang hambar ini, saudara. Tetapi pada saat itu, saudaraku, bangsa ini memberontak. Mereka mengatakan, saudara, kami sudah muak dengan makanan ini. Kami mau kembali ke Mesir. Kami mau biar sekalian kami diperbudak, daripada kami mati di padang gurun ini. Padahal, saudara, baru saja mereka melihat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Mereka sudah lupa. Seringkali, saudaraku, kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika ada dalam kesesakan, ketika ada dalam kebuntuan, begitu, saudara, orang bernazar, Tuhan, kalau Engkau menolong kami dalam kesesakan kami, kalau Tuhan buka jalan bagi kami, kalau Engkau menyembuhkan penyakit kami, maka kami akan begini, kami akan begitu. Bahkan ada yang bernazar, saudara, kalau Tuhan menolong kami, maka saya akan menjadi pendeta. Ada juga begitu, saudara. Saya berdoa bukan orang-orang yang mengikuti acara kita ini. Amin, saudaraku. Iya. Bangsa itu lupa, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Dikatakan ayat yang ke-6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu yang mati.
Tuhan menyuruh ular tedung, sehingga mereka, saudara, dipagut. Banyak di antara mereka yang mati. Sampai mereka, saudaraku, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ini, saudaraku, Musa ini luar biasa. Dia sudah dikata-katai, saudaraku ya. Bangsa ini sudah memberontak terhadap Musa. Tetapi Musa tetap aja, saudaraku, mau membela bangsa itu terhadap Tuhan. Musa tetap berdoa kepada bangsa itu sehingga Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Tuhan menyuruh Musa, saudara, buatlah ular tedung dan tinggikanlah di atas tiang. Taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Apakah ular buatan Musa ini punya kuasa? Apakah ular buatan Musa ini punya kehebatan? Tidak, saudaraku. Ini adalah sebuah gambaran. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Saudaraku, ular tedung yang buatan Musa yang ditinggikan, yang ditaruh di sebuah tiang, ini melambangkan pengorbanan Kristus di kayu salib, saudaraku. Bagaimana Yesus harus dinaikkan ke kayu salib. Dia dikorbankan. Dan ini adalah kekuatan Allah. Amin, saudara. Di sana adalah kekuatan Allah. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang pertama yang ke-18 dikatakan, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Makanya, saudaraku, tidak sedikit orang yang tidak percaya itu menganggap hal kebodohan. Pengorbanan Kristus di kayu salib itu adalah kebodohan. Bahkan banyak yang mengejek, saudaraku. Banyak yang menganggap itu sebuah kehinaan. Banyak orang menganggap bahwa itu perbuatan yang bodoh. Tapi mereka tidak tahu, saudaraku, kalau Alkitab kita mengatakan, sebab itulah kekuatan Allah. Pemberitaan itu adalah pemberitaan kekuatan Allah. Sebab apa, saudaraku? Sebab setiap orang yang percaya, setiap orang yang memandang kepada ular tedung itu yang ditinggikan Musa itu, setiap kita yang percaya kepada salib Kristus yang sudah menebus dosa umat manusia, maka kita beroleh hidup. Amin, saudaraku. Sebab di sana adalah kekuatan Allah. Lewat salib itu segala kutuk dosa telah dipatahkan. Jadi kita orang yang percaya kepada Kristus, ketika kita percaya kepada salib itu, pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kutuk dosa itu tidak berlaku lagi kepada kita, saudaraku. Kita bukan lagi orang-orang yang terkutuk. Hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan. Nah, inilah berita salib, saudaraku, yang menjadi kekuatan kita orang yang percaya. Inilah menjadi kekuatan kita, saudaraku. Yang kedua dikatakan, saudara, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Dalam pertolongan Tuhan ini, prinsipnya, saudaraku, pertolongan Tuhan tidak berlaku otomatis. Ya. Pertolongan Tuhan tidak berlaku otomatis hanya jika kita merespon firman Tuhan dengan iman. Hanya berlaku jika kita merespon firman Tuhan itu dengan iman.
Tetapi ketika kita menganggap itu sebuah kebodohan, maka saudaraku, kita tidak memperoleh berkat dari pengorbanan itu. Kita tidak memperoleh apa-apa dari pengorbanan Kristus. Tapi saudaraku, adakah kita hari ini mau memandang kepada salib itu? Adakah kita mau merespon firman Tuhan itu dengan iman? Mari saudaraku yang kasih Tuhan, setiap kita yang percaya, setiap kita yang mau merespon, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita tidak akan binasa oleh kebinasaan yang kekal, tapi oleh pengorbanan Kristus, maka kutuk dosa telah dipatahkan, dan setiap kita beroleh hidup oleh anugerah Tuhan. Kita beroleh hidup yang kekal. Kita beroleh hidup yang Tuhan janjikan bagi kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan bagi kami, bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib itu menjadi iman kami, itu menjadi kekuatan Allah bagi kami yang percaya. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Firman Tuhan memberkati kita.